Dalam perenungan kita pada saat ini, dari pembacaan kita, saya memberikan tema mengakhiri perjalanan hidup dengan setia. Mengakhiri perjalanan hidup dengan setia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, tentu walaupun saya sudah setahun di tempat ini, ya, saya belum terlalu memahami seperti apa kehidupan orang tua di tempat ini semasa hidupnya. Tetapi dari malam kedua, bagaimana disampaikan oleh majelis gereja bahwa ketika orang tua kekasih kita ini menjadi majelis gereja, penatua ya atau diaken, penatua ya, diaken, sungguh ada perubahan yang luar biasa dalam kehidupannya, perubahan soal iman. Dan juga tadi malam bagaimana Pak Pendeta menguraikan bagaimana perjalanan kehidupan imannya di jemaat Bethlehem Tarakan di tempat ini. Saya tidak perlu mengulang karena yang pasti banyak di antara kita yang hadir tadi malam. Dan seperti yang diceritakan oleh Pak Pendeta tadi malam, saya juga biasa bercerita dengan almarhum di depan gereja. Karena selama saya di sini, tempat almarhum itu kalau pagi di depan, di teras gedung gereja, pagi kalau tidak sore, apalagi ketika ada pekerjaan dia selalu ada di situ. Dan saya sering bercerita bagaimana perjalanan kehidupan membangun gedung gereja di jemaat Bethlehem Tarakan. Sungguh menceritakan segala kisah yang dijalani bersama rekan-rekannya. Tapi satu orang yang sering disebutkan itu seperti yang disebut Pak Pendeta tadi malam, Bapak Pridi. Bagaimana mereka berjuang untuk membangun gedung gereja, untuk kita sampai saat ini berdiri, kita tempati untuk bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, terlebih Ibu kekasih Nenek Galang dan bersama dengan anak-anak, tentu pada saat ini kita sungguh merasa kehilangan, termasuk kita di jemaat Bethlehem Tarakan. Kehilangan orang tua, kehilangan suami, kehilangan kakek bagi cucu. Namun saat ini kita boleh berkumpul di tempat ini untuk mengenang dan memberi penghormatan kepada almarhum atas segala cinta kasihnya yang telah dinyatakan kepada kita dan yang hari ini akan kita makamkan. Kehilangan ini membawa kesedihan bagi kita semua. Namun dalam setiap kesedihan kita juga diingatkan akan harapan dan janji Tuhan yang setia. Firman Tuhan yang kita baca saat ini mengingatkan kita tentang bagaimana mengakhiri perjalanan hidup ini dengan setia, seperti yang telah dilakukan oleh orang tua kita almarhum Bapak Benyamin S. Mangolo. Tadi saya tanya ibu liturgis, kok apa rakatu esna sahabat itu kapok sempat pekotanan nih di Kobangri Benyamin S. Mangolo. Sangayat sanganna di Kobangri Benyamin Mangolo. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bagaimana dia menjalani perjalanan kehidupan imannya. Tentu dalam perjalanan hidup itu
perjuangan, termasuk cerita almarhum tentang perjuangan membangun gedung gereja di jemaat Bethlehem Tarakan. Saya bisa membayangkan bagaimana mereka menggali, karena katanya ini agak gunung ya, ditimbun, bagaimana perjuangan itu. Dan ketika saya datang di sini, dia tahu masih semangat untuk melakukan sebuah aktivitas pekerjaan yang harus dilalui pagi-pagi, seperti yang diceritakan oleh Pak Pendeta tadi malam. Bagaimana dia berjuang juga untuk kehidupan keluarga, walaupun dalam masa kehidupan di usia yang 70 tahun ya, lebih 73 tahun. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7, Paulus menyatakan bahwa ia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Hidup ini memang sebuah perjuangan yang panjang dan penuh dengan tantangan dan kesulitan. Namun orang tua kita telah menjalani hidupnya dengan penuh kesetiaan, berjuang dengan iman dan kasih, serta selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam keluarga dan di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat bahwa orang tua kita tidak menyerah pada kesulitan. Ia tetap berjuang pada imannya dan memberikan yang terbaik bagi keluarga, bagi jemaat. Sebagaimana dalam 1 Korintus 9 ayat 24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Sebagaimana seorang pelari yang berlomba, orang tua kita telah menyelesaikan perlombaan hidupnya dengan penuh ketekunan dan iman. Ia telah berlari dengan setia meskipun jalan yang dilaluinya tidak selalu mudah. Paulus melanjutkan masih di ayat 7 mengatakan, aku telah memelihara iman. Ini adalah salah satu aspek penting dari hidup yang penuh makna. Orang tua kita telah memelihara imannya sepanjang hidupnya. Bahkan ketika dunia di sekitarnya mungkin menggoda untuk beralih arah, ia tetap memegang teguh keyakinannya kepada Tuhan. Menjadi contoh bagi kita semua, terlebih bagi anak cucu. Ia telah berlari dengan setia meskipun jalan yang dilaluinya tidak selalu mudah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan beriman, walaupun banyak tantangan, tetapi bagaimana iman harus dijaga dan dilindungi dalam kehidupan kita. Sebagaimana dalam Ibrani pasal 12. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita.
Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Orang tua kita telah menjadi saksi iman yang luar biasa bagi keluarga dan juga bagi kita semua. Kini kita dipanggil untuk melanjutkan perjuangan itu dengan memandang Yesus sebagai teladan utama dalam hidup kita. Ada janji Tuhan bagi kita, bagi orang yang setia, yakni janji mahkota kehidupan. Paulus mengungkapkan bahwa bagi orang yang setia tersedia mahkota kebenaran yang akan diberikan Tuhan atau mahkota kehidupan. Ini ada janji yang memberikan kita pengharapan. Orang tua kita kini telah menerima mahkota itu karena ia telah mengakhiri hidupnya dengan setia, dengan iman yang kokoh kepada Kristus. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu kini telah diberikan kepada orang tua kita. Sebagai anak-anak, bagi kita jemaat, kita diingatkan untuk terus hidup dalam iman dan setia hingga akhir, karena kita juga menantikan mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, meskipun kita merasakan kesedihan yang mendalam karena kehilangan suami bagi ibu kekasih di tempat ini, ayah bagi anak-anak, kakek bagi cucu, mungkin ada di antara kita saudara kita, kerabat, kita tidak berduka tanpa pengharapan. Almarhum telah mengakhiri perjalanan hidupnya dengan setia, memelihara iman dan hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Kita dipanggil untuk mengikuti teladan hidupnya, melanjutkan perjuangan iman dan menantikan janji Tuhan yang indah. Karena itu, kita yang masih hidup, marilah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, kita terus berdoa agar Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk hidup setia, dan agar kita tetap memegang teguh iman yang telah diwariskan kepada kita, agar kita nantinya menerima mahkota kehidupan, agar nantinya kita menerima kehidupan yang kekal. Tentu itu adalah tujuan dari kehidupan beriman kita.
Tujuan kehidupan kita bukan hanya berakhir sampai di dunia ini. Seperti saat ini almarhum akan kita makamkan. Bukan berarti bahwa kematian akhir dari segala-galanya. Tetapi kematian merupakan langkah awal menuju kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Dan itulah tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.